Untuk penanya kedua ada Pak Adeyong ya di sini. Silakan Pak Adeyong, Ya, dibuka mute-nya. ya. Selamat malam sahabat-sahabat Kristen tuh. Ya, begini. Ya, selamat malam Pak. Malam. Lu diam, lu jangan jawab. Ini ya. Di Markus 10 ayat 46 ya. Saya bacakan dulu ya. Nah, saya bacakan dulu. Markus 10 ayat 46 ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, ya, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Oke, ya itu satu ya. Nah, terus di Matius 20 ayat 30, Tadi dulu Pak, ada dulu, Pak. dua orang buta. Bapak mau Gimana? mau merujuk kepada satu ayat atau dua ayat nih? Enggak, dalam di dalam satu cerita, satu konstruksi cerita ya. Itu ada dua pemahaman yang berbeda. Oh, antara gitu. Markus dan Matius. Yuk, lanjut. Ya, makanya jangan dulu dipotong, jadi konsentrasi saya hilang. Oke, Matius 20 ayat 30 ya. Ada dua orang buta. Nah, di sini di Markus 10 ayat 46 itu ada seorang yang buta. Ya, bahkan secara spesifik itu disebutkan namanya Bartimeus, anak Timeus. Nah, di Matius 20-30 ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Nah, di sini sudah jelas. Saat di Matius 20-30 dia itu dua orang buta, tapi di Markus itu satu orang buta. Jadi mana yang salah, yang mana? Silakan. Oke, sebenarnya dua-duanya ini tidak ada yang bermasalah, dua-duanya betul. Cuman Injil Matius melihat dua, dia menuliskan dua-duanya, tapi Injil Yohanes Injil Markus ini dia hanya menyoroti kepada Bartimeusnya, sedangkan Lukas menyoroti kepada dua orang yang nggak masalah, nggak ada yang bertentangan di sini. Intinya dua orang, tetapi di dalam Markus yang disoroti satu, yang di Matius disoroti dua. Bisa saja yang di Matius ini lebih detail karena Matius ini kan seorang pemungut cukai. Dalam hal hitungan angka-angka dia pintar. Di situ tidak ada masalah di sini. Intinya orang buta itu sembuh. Mujizat terjadi, itu yang mau disampaikan. Sudah? Iya, itu aja. Oke, boleh saya sanggah? Ya silahkan. Oke. Kalau seandainya menghitung, anak saya juga yang TK bisa 1, 2 gitu kan ya. Itu dulu. Jangan ke Matius dulu ya. Jadi gini, justru disinilah kontradiktifnya ya. Anda tidak bisa menjelaskannya seperti ini ya. Kenapa saya ngomong di sini kontradiktif? Karena orang butanya sendiri ya. Orang butanya sendiri nih yang ngomong nih. Bentar, saya bacakan orang buta versi Markus ya. Ya, versi Markus. Anak Daud, kasihanilah aku, itu merujuk satu orang, ya kan? Nah, terus yang di Matius ya, dia tuh ngomong, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Di sini justru kontradiktif lagi. Ya, di sini sudah jelas. Jadi dia tuh merujuk kepada dua orang, ya kan? Di Markus cuma satu orang. Ini orang butanya sendiri yang konfirmasi. Ya kan? Kamu coba. Jadi yang mana ya? Yang Bartimeus kan ngomongnya seperti ini nih. Bartimeus nih di Markus nih ngomongnya. "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Tuhan loh, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Nah, di Markus ya, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Nah, ini orang butanya sendiri yang ngomong. Satu ngomong Tuhan anak Daud, yang satu ngomong Yesus anak Daud. Jadi bagaimana itu menurutmu? Tidak ada masalah. Enggak ada kontradiksi di situ. Jadi gini, iya, saya mau menambahkan. Ya, silakan. Jadi ini kan setiap Saya penulis pikir itu punya jangan ciri khas tertawa masing-masing. begitu, enggak dewasa ya. Tolong Pak Dey, jangan tertawa Pak Dey. Kita lagi serius ini Pak Dey. Kalau kami ketawa Tolong, ketika kamu menjelaskan Quran kamu gimana? Ya jangan gitu, dewasa. Udah lanjut Pak, lanjut. Kayak anak-anak kamu. Waduh. Pak Dey.
Tolong ya Pak Ade, Oke, jangan Pak. tertawa Pak Ade. Kita hargai Iya, mereka Pak Ade, apapun jawabannya kita hargai. Jadi kan setiap Silakan orang kan dilanjut. punya ciri khas tersendiri ketika menulis itu. Inilah menandakan bahwa mereka itu punya ciri khas masing-masing penulis itu. Melihat satu peristiwa itu dengan kacamata yang berbeda-beda. Itu loh. Kalau sama berarti mereka contekan itu. Logikanya kayak gitu. Kalau kita lagi ujian sama semua jawab, berarti kan nyontek itu. Tapi kalau mereka setiap orang punya jawaban yang berbeda tapi tujuannya sama, itu berarti tidak nyontek gitu loh. Tidak copy paste gitu loh. Ya kan? Justru kalau yang cerita yang sama itu copy paste itu. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu dia melihat satu peristiwa dengan kacamata mereka berbeda-beda gitu. Makanya yang diterangkan oleh Erben tadi seperti itu. Matius melihat ada 2 orang buta. Nah, Markus bukan dia meniadakan yang 1 orang buta tadi, tapi dia ada penekanan khusus terhadap siapa? 1 orang. Siapa namanya? Bartimeus, anak Timeus. Gitu loh. Sama juga Lukas juga seperti itu. Kalau kita lihat kan ini kan ada juga di mana? Tunggu. Di Injil Lukas juga ada. Ya, Lukas 18 ayat 35 Iya, 43. 18, ya. Lukas 18 dikatakan di sini pada ayat 35 waktu Yesus hampir tiba di Yeriko ada seorang buta. Nah, Lukas juga melihat hanya satu sisi. Gitu loh. Ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Baru ini mungkin yang perlu kita tegaskan juga Pak Bagus, bahwa kitab Injil ini bukan A, I, U, E, O-nya Yesus ya. Hai Matius, catat. Enggak begitu Yesus. Hai Markus, catat. Enggak. Kitab Injil ini adalah tulisan para rasul, kesaksian para rasul, pengalaman para rasul tentang siapa Yesus. Mereka menuliskan ini berdasarkan pengalaman mereka secara pribadi dengan Yesus. Di situ ya. Dan mereka menuliskan ini di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, dan cara pandang yang berbeda. Tetapi perbedaan dari cara pandang dalam penulisan ini itu tidak bertentangan. Saya kasih gambaran samamu ya. Pak Bagus menceritakan peristiwa Gunung Sinabung, korban 5 orang. Tapi saya menceritakan Sinabung itu korban 2 orang. Apakah saya salah Pak Bagus benar atau Pak Bagus benar? Duanya sama benar. Tetapi cara pandang kami berdua dalam menuliskan itu penyorotannya yang berbeda. Tapi kalau saya bilang korban Sinabung sekian, tetapi Pak Bagus bukan dikatakan menyangkali semuanya atau membentrokkan, itu menurut saya yang salah di situ ya. Ini nggak ada bentrok kok 2 dengan 1. Tapi intinya sembuh itu, nggak masalah itu. Jadi bro harus paham bahwa Alkitab ini bukan dikte dari Yesus atau bukan gedebuk dari langit, bukan. Tapi kitab ini kesaksian tulisan para rasul itu untuk menceritakan siapa Yesus itu, dan mereka dalam menceritakan itu ada sorotan cara pandang mereka dalam hikmat Tuhan dalam menuliskannya. Itu aja. Saya pikir udah jelas. Boleh saya tambahkan? Oh ya, silakan. Jadi di sini Anda harus perhatikan ya, sebetulnya Bartimeus itu juga tidak punya nama. Ya, Bar artinya anak laki-laki dari Timeus, Bartimeus. Jadi anak laki-laki dari orang yang dikenal sebagai Timeus. Tapi nama panggilannya siapa itu tidak diketahui. Ya. Jadi dalam hal ini kitab Markus lebih menekankan tentang satu orang ini. Karena dia memanggil-manggil dengan suara yang keras, dia begitu gigihnya, ya. Ini Anda bisa baca di ayat 49 dari ya pokoknya anak orang ini dia lebih gigih ya. Nah terus tetapi kalau misalkan Anda menganggap ini kontradiksi, itu seharusnya begini ya. Dari 2 orang yang diceritakan,
Ya, Markus menceritakan tentang Bartimeus, tetapi kalau Matius mengatakan oh namanya bukan Bartimeus, tapi namanya Barjonah, itu akan berkontradiksi. Tetapi pada faktanya tidak berkontradiksi, karena dua orang ini yang menjadi sorotan dari kitab Markus adalah Bartimeus ini, dia berseru dengan suara keras. Nah, banyak orang di ayat 48, ya, saya tunjukkan ayatnya. Ya. Bisa saya tolong share screen? Jadi di sini di ayat 48 dikatakan, banyak orang menegur dia supaya dia diam, namun dia semakin keras dan berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, jadi yang menjadi fokus dalam cerita ini adalah imannya begitu gigih. Kegigihan iman Bartimeus ini, ya, sebetulnya dia pun tidak punya nama, ya, namanya tidak dikenal, tapi anak Timeus. Bar ini anak laki-laki, ya. Dan di sini yang menjadi fokusnya adalah karena dia ngotot. Dia ngotot biarpun dia itu dihalangi, tetapi dia berteriak. Dia meminta agar disembuhkan sampai keinginannya itu apa yang menjadi doanya dikabulkan oleh Yesus. Ini yang menarik bagi Markus untuk menuliskan, ya. Jadi ini nggak bertentangan. Anda kalau misalkan bertentangan itu bilang misalkan, oh di Matius itu namanya bukan Bartimeus. Itu yang disebut bertentangan. Tetapi di sini adalah namanya fokus. Fokus titik ceritanya lebih fokus kepada siapa? Ya. Enggak. Yang berbicara Yesus anak Daud kasihanilah aku. Itu tuh Bartimeus atau bukan? Loh iya, Bartimeus. Oh, Bartimeus. Justru Iya. kalau di Markus Bartimeus ngomongnya Anda baca ya ayatnya dari ayat 47 dan 48 ya. Di sini dikatakan ya, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia kan menyebutkan anak Daud, ya. Iya, itu Bartimeus. Nah, kalau di Matius, nih, Ya, Tuhan Matius. anak Daud, kasihanilah Wah, kamu itu siapa itu? Loh iya, memang Yesus kan Bartimeus disebut juga. anak Daud. Jadi Bartimeus itu Nah, sekarang ngomongnya begini. Tuhan anak Daud atau Yesus anak Daud? Loh memang Yesus anak Daud dan disebut Tuhan. Iya, maksudnya yang diucapkan oleh Bartimeus ini kalau di Matius kan ngomongnya Tuhan anak Daud, ya kan? Nah, kalau di Markus, Yesus anak Daud, mana yang salah yang ngomongnya? Enggak. Nah, ini kan di sini ada dua orang. Nah, mereka berseru ya. Ini di Matius, Anda baca ya. Mereka berseru. Nah, berarti yang di Matius itu bukan Bartimeus yang ngomong. Ini kan dua orang. Mereka berserunya begini ya. Begini Ya, mungkin Bro Cherly, mungkin ini perlu kita sampaikan. Mohon maaf, jelas-jelas bertentangan kok. Kalau di Markus di mana? Tantangannya gini ya. Ini menurut orang buta nih, versi Matius ya. Sebentar dulu. Kamu jangan ngomong dulu. Di Matius 20 ayat 30 ya. Ini Bartimeus atau bukan yang ngomong? Loh, ini kan ada dua orang disebutkan. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Matius, halo, gini ada. Di Matius tidak dijelaskan siapa nama dua orang itu. Titik. Apalagi jelas ya yang saya tanya sekarang ini ada di Matius dijelaskan nama dua orang itu. Enggak, yang saya tanya yang tertib tolong. Yang saya tanya. Silakan Pak Ade bertanya dulu nanti ditanggapi. Iya, yang saya tanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Nah, ini yang berbicara di sini siapa? Ini makanya saya tadi tekankan. Iya, yang saya tanya yang berteriak Tuhan anak Daud. Iya, ini kan di sini ada dua orang ya. Ini Kang Ade ya, Anda baca. Ini kan tidak disebutkan. Apakah di ayat Matius ini menyebutkan siapa yang berseru? Coba saya tanya Anda sekarang. Apakah di ayat Matius ini dikatakan siapa namanya yang berseru itu? Dikatakan nggak? Saya tanya Anda. Ya enggak dikatakan ya, di sini. Ya udah, jadi bagaimana Anda mengatakan ini bertentangan? Tidak bertentangan, kecuali Matius mengatakan di sini, oh anaknya bukan anak Daud tapi anak Saul. Itu bertentangan, tetapi di sini kan tidak bertentangan. Kalau yang di Markus 10 ayat 47, Yesus anak Daud. Itu yang mengatakan itu adalah Bartimeus. Iya. Ya kan di sini kan tidak dikatakan siapa yang mengatakan. Ini Pak Jali, kecuali di Matius itu sama namanya Bartimeus juga ngomong. Iya, kecuali di Matius di sini disebutkan siapa yang berseru Tuhan anak Daud. Kan di sini tidak disebutkan siapa yang berseru. Nah, saya tadi sudah tanya Anda. Ya Kang Ade, Anda sendiri mengatakan tidak disebutkan. Ya sudah, kalau tidak disebutkan kenapa Anda harus pusing-pusing?
Tetapi yang jelas ayatnya di sini tidak bertentangan. Mohon maaf, saya nggak pusing. Ngapain saya pusing Loh, gitu Anda kan bingung. Oke, oke. Anda yang bingung Ini, nih loh. ini juga yang begini, perlu begini. mungkin Makanya bertanya kan bingung. Ini kenapa jadi benturan kayak gini? sebentar. Ya, Gini saya mungkin bilang. Iya, Coach Erli, Kak Ade. Coach Erli. Masih ada nggak Kang Ade? Mungkin ini perlu kita masih ada. Udahlah. bukan. Enggak, Ini mau kita udah. sampaikan sebentar sedikit. Enggak, Matius. udah. Itu terserah netizen yang Iya. menilai. Aku satu kata ya. Mau itu Bartemius yang nyebutin dua-duanya, itu juga nggak masalah. Nggak Logikanya begini. Kalau kamu waktu berteriak, kamu berteriak hanya satu kata kah? Tentunya akan berteriak. Erben, atau nama keduanya Erben. Tuan, Erben, Tuan, Erben. Lah, ada masalah apa? Yang satu nyatet Erben, yang satu nyatet Tuan. Dua-duanya nggak salah. Itu pun nggak salah kalau Bartemius. Apalagi ini ada dua orang. Iya. Oke, satu lagi. Pertanyaan kedua aja, lanjut Sebentar. pertanyaan kedua aja, Pak Satu Ade. lagi supaya Udah. kalian ada pengetahuan sedikit ya. Jadi kalau ketika kita belajar tentang penekanan Injil Matius, itu kan menekankan tentang Yesus sebagai Raja. Maka memakai kata Tuhan, karena itu kepenguasaan gitu ya. Itu Bartimius Atau- juga yang ngomong. Loh, mereka berdua Nah, berkat besar Oh, itu. dua-duanya kan berdua. sama-sama berseru. Berdua berseru gitu. Ya udah. Jawabannya apa tadi udah cukup lah. Ya udah Nanti cukup, udah Harusnya cukup Anda biar sudah netizen. mengerti. Udah cukup. Pertanyaan Udah cukup. aja, Pak biar Ade. biar Lanjut, biar lanjut. Ya udah nggak usah Ini nggak usah tidak dijawab kondusif. lagi, nggak usah. Nggak usah dijawab lagi, Tolong nggak ya, usah itu ditanggapi lagi. kalau Udah misalkan cukup, masih Pak. ada raise hand dari pihak penjawab, ini berarti ada yang masih mengomentari ya. Anda Iya, tapi waktu Brokian kita cuma Santang 2 jam, sebagai Pak. moderator, Pak Charlie, Anda waktu kita cuma perhatikan 2 itu jam, ya. Enggak, sekarang Iya, gini, waktu kita taruh cuma 2 jam, Pak. Kiai Santang ya. Yang menentukan cukup nggak cukupnya bukan Anda, tetapi saya. Iya. Ya, karena saya di sini mengakomodasi jawaban dari pihak-pihak Kristen. Tetapi Ya, saya tidak kalau yang akan menjawab berlaku semuanya curang. ngomong, kita bingung juga, Pak. Saya Pak tidak akan Teolog berlaku menjawab, curang Pak Charlie dengan menjawab. membiarkan, dengerin saya dulu, saya tidak akan berlaku curang dengan membiarkan 5 orang menjawab. Atau membiarkan setengah jam lebih untuk menjawab satu pertanyaan. Saya tidak akan berlaku seperti itu. Kalau saya rasa cukup. Saya udah bilang, kalau saya rasa cukup, biarpun ada 5 orang yang resen, saya tutup jawabannya. Jadi bukan Anda yang menentukan, tapi saya. Ya. Oke, Mantap. silakan Thank you. lanjut. Oke. Boleh yang mana dulu masalahnya nih, ada banyak sih pertanyaan. Boleh 2, boleh 3 nih. Silakan. Oke. Kalau mau 10 juga nggak apa-apa, Pak. Oke, nggak Kita apa-apa. siap menjawab. Oke. Ya, oke. Yuk. Pak Ade, Terus- tolong diperhatikan pertanyaan yang lain juga ya. Oh, gitu ya. Lanjut. Udah. 1 Korintus 1 ayat 19 aja deh. Ada yang bisa screen nggak? 1 Korintus 1 ayat 19. Ada yang bisa screen nggak? Mohon maaf, saya Saya nggak bisa screen aja langsung Pak, saya screen bisa Pak, dilepas kok. Nggak, saya minta Ini moderator saya udah masalahnya. share screen ya. 1 Karena Korintus ada 1. tulis ini ya, apakah membinasakan? Ya. Screen. Ya. Silakan dibantu saya screen. Ini sudah. Ini saya sudah share screen. Oke. Ya, dibacakan, mohon maaf, saya nggak kelihatan, itu kecil, Ya, silakan bacakan. Kecil, Ya, kecil. saya terlalu bacakan ya. kecil. Saya Ya, ya. bacakan ya, Pak Ade ya. Ya, ha. Aku Silakan. akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak dan akan kulenyapkan. Nah, itu ada yang membinasakan nggak di situ? Kalimat yang membinasakan nggak? Ya ada. Ya ada, oke. Itu kan merujuk kepada, kalau nggak salah itu merujuk kepada Yesaya 29 ayat berapa? Ya kan? 14. Ayat 14 ya. Nah, di situ kan ada membinasakannya nggak di Yesaya itu? Nggak ada kan? Berarti di sini jelas bahwa Paulus merubah kalimat yang ada di dalam Yesaya 29. Betul nggak? Sepakat nggak? Nah, justru saya nanti dulu. Terus saya ingin tahu konsekuensi orang yang menambahi atau merubah kalimat di dalam. Bapak mau bertanya atau mau Iya, tanya aja, menyimpulkan? jangan menyimpulkan. Ya saya bertanya, Pak. Kalau Saya Bapak bertanya. bertanya, silakan pertanyaannya. Jangan Bapak Ya udah, menyimpulkan sudah pertanyaan. Paulus menambah-nambah. Ya. Ya. Oh, jelas di situ kan, apakah di situ Paulus berarti merubah kalimat Enggak. apa yang Pertanyaannya seperti apa?
Ya, lanjut Pertanyaannya pertanyaan itu. langsung Pak Ade. Ya, pertanyaannya apakah di situ Paulus sudah merubah kalimat yang ada Enggak. di dalam Yesaya? Enggak. Enggak. Karena Yesaya dituliskan dalam bahasa Ibrani dan Korintus dituliskan dalam bahasa Yunani. Ada namanya miss in translation. Ada kata yang tidak bisa diakomodir dalam penterjemahannya. Ya, nah, ini Anda harus paham dalam penulisan dua kitab yang Anda sebutkan ini kan berbeda zaman, berbeda bahasa. Ya, Yesaya kan dituliskan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Ya, Ada kalimat membinasakan nggak di dalam yo, Yesaya? itu kan terjemahannya. Kita periksa terjemahan aslinya kalau mau gitu. Ya. Ya berarti terjemahannya salah gitu LAI. Oh, ini di situ namanya ada membinasakan. namanya lost in translation. Lost in translation itu kalau misalkan contohnya Anda mau menerjemahkan gini ya, kalau misalkan saya suruh di Google, Anda terjemahkan padi digiling menjadi beras, dimasak menjadi nasi. Itu terjemahannya di dalam Google apa? Google ke dalam bahasa Inggris ya, contohnya ya. Kok larinya ke Google? Ini contoh kan saya kasih contoh. Emang Jadi kitab begini. Anda, Gu? Emang kitab Anda Begini, Google? saya kan menjelaskan supaya Anda mengerti ya, Bro Ade ya, Kang Ade. Saya menjelaskan supaya Anda mengerti ada makna namanya lost in translation. Karena kedua kitab yang Anda sebutkan berbeda zaman dan berbeda bahasa dalam penulisannya. Ya. Oke. Sekarang saya minta dalam bahasa Ibrani-nya Yesaya 29 itu coba bacakan. Apakah di situ penerjemahannya ada membinasakan atau bagaimana? Berarti kalau seandainya tidak ada berarti fix ya. Paulus merubah kalimat yang ada di dalam Yesaya. Nah, makanya coba bacakan dalam bahasa Ibrani. Makanya saya bilang tadi itu ada namanya lost in translation ya. Kalau misalkan Anda coba menerjemahkan ya padi bahasa Inggrisnya apa? Padi bahasa Inggrisnya apa? Kok saya yang ditanya contoh sih? ini supaya Anda ngerti ya. Ini bagaimana moderator? Kok saya yang ditanya nih? Loh, kalau padi diterjemahkan rice. Dipertajam aja, nggak usah balik bertanya Pak Charlie. Oke, ya. Kita kan yang bertanya di sini. Ya, ini saya buka dulu ayatnya di dalam Yesaya 19 ayat 20, saya ayat 14 itu ya. Yesaya 29 ayat 14. Yesaya 29 ayat 14 ya. Di-share aja, di-share. Di-share aja. Saya belum ketemu ayatnya. Coba bacakan di bahasa Ibrani-nya, habis itu terus terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya orang bodoh kok, saya bertanya gitu loh. Ayo, silakan. Ini saya share screen ya. Kan Anda minta ya, ini ya kan hahemat, maaf, dah. Nah, will perish ini kan binasa. Perish artinya binasa. Dah ini artinya binasa. Ya. Oh, berarti terjemahan LAI salah berarti. Loh, enggak salah. Nah, sekarang kita buka ya di dalam tadi 1 Korintus 1 ayat 19. Ya. Nah, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat ya. Tadi ini yes in English ya. Oke. Therefore behold, I will once again deal marvelously with these people, wondrously, marvelously, and the wisdom of the wise man will perish. Perish ini artinya binasa, ya. Perish artinya rusak, hancur, binasa, ya. Anda bisa bahasa Inggris ya? Saya yakin Anda bisa kok ya. Dari kata artinya ini destroy, ya. Annihilated, been lost, broken, destroyed. Destroyed artinya binasa, rusak, hancur, ya. Sama. Ya, sama, nggak ada yang berubah kan? Tetapi ya saya tadi tekankan ada namanya miss in translation dalam penterjemahan, ya. Makanya kalau misalkan padi di bahasa Inggris itu diterjemahkan rice, beras diterjemahkan sebagai rice. Nasi juga diterjemahkan sebagai rice. Nah, kalau misalkan kita bilang padi digiling menjadi beras, dimasak menjadi nasi. Oke. Coba
Coba saya yang share screen. Oke, silakan. Oke. Ya saya 29 ayat 14 ya. Bentar. Ini. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Nah, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Oke. Nah, di sini kan tidak ada dibinasakan, ada juga hilang, akan hilang. Apakah hilang itu binasa menurut Anda? Bro Ade, seharusnya Anda lebih fokus ke terjemah teks aslinya ya. Dalam Oke, bahasa saya aslinya. buka Ya, teks itu aslinya. kan Saya tadi buka udah teks. tunjukkan ayat. Saya buka teks aslinya ya. Oke, Iya, oke. saya. Anda tenang, Pak. Tenang, Pak. Atau mau dari Separia? Ya nggak Jangan, apa-apa, silakan. Anda Silakan, tidak nggak apa-apa. Anda tidak menerima Nggak apa-apa, Separia. buka aja. Saya akan buka Kita dari nggak versi takut KJP kritik kok. aja. Orang Kristen nggak takut kritik. Saya akan buka dari versi KJP ya. Bible Hub Oke. aja, Bible Hub. Nah, saya tuh ya. Isaya, Oke. pakai Isaya. Ya. 29 ayat 14. Oke, kita buka. Apakah di sini ada kata will destroy? Will again behold a threefold. Nggak ada, bos. Ke bawah terus. Itu masih ayatnya masih panjang. Nah, The wisdom. We'avedah Oke, kita itu lihat. self-peris. Ya, kita lihat. Peris itu apa artinya? Nanti kita lihat di konkordansinya ya. Ya, Anda terjemahkan aja peris itu dalam bahasa Indonesia apa, dalam bahasa Inggris itu apa kan? Itu kan bahasa Inggris kan? Tewas. Iya. Tewas, Pak. Tewas kan binasa, hancur. Binasa tuh, itu bawahnya tuh kata itu terjemahan di bawahnya tuh loh. Itu tadi Anda ayo tampilkan lagi ya, Bro Ade. Apa? Sebentar. Ayo, Oke, sebentar. Tewas Oke, itu di bawahnya udah. katanya apa? Oh iya, Ya, mana udah. tunjukkan lagi. Ayo Ya, tampilkan udah, lagi. Ayo tampilkan lagi. Ya, jangan takut dong. Bentar. Oh, kok takut? Siapa Iya, yang makanya takut nanti tampilkan dulu? lagi. Maaf, jangan memframing ya, jangan memframing. Biasa aja. Iya, oke. Biasa aja kali. Biasa Gak aja, apa-apa. Ini kan iya. udah Iya, udah makanya ya toleran. nggak usah takut, kita buka aja ayatnya. Oke. Tadi peris itu diterjemahkan apa? Iya, tewas. Kan tadi sudah. Baca itu, dicoba klik lagi. Oke, kita lihat concordansinya ya. Iya, konkordansinya. We'avedah itu. Abad, verb, aubad. Peris itu bahasa Indonesianya apa? Terjemahkan. Translated self-peris. Ya, destroy. Self-peris. Oke. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, perisnya itu tadi terjemahkan bahasa Indonesia apa peris? Udah, Anda belum tampilkan itu. Ayo, Udah cocok, udah. Peris artinya apa dalam bahasa Indonesia? Coach Erli sudah dapat intinya. Iya, Nggak oke. usah Mungkin mantap. ada Nggak usah diterusin ya. Oke, Bro Dev mungkin udah. Oke, saya rasa Pak Ade. Enggak, sebentar. Kasih giliran yang lain, Pak Ade. Udah jelas Pak Ade tadi. Iya, Udah oke. jelas kok, binasa. Satu kali lagi, ini belum beres. Nah, pertanyaannya, realitasnya, ya, umat yang mana yang akan dibinasakan? Yang dibinasakan itu umat yang mana? Silakan. Realitasnya saya minta. Ya, kalau memang itu kan, nubuatan. Makanya dikatakan orang-orang hikmat orang-orang berhikmat itu akan binasa. Jadi tidak menyebutkan umat mana, tetapi menyebutkan tentang siapa yang merasa berhikmat. Gitu ya, orang-orang berhikmat gitu. Disebutkan di situ ya, itu tidak disebutkan bani apa. Ayat 18 Coach Erli. Mungkin saya tambahkan ayat 18-nya. Ayat 18 bacakan Coach Erli, share. Ya. Siapa yang dimaksud di situ? Di dalam Yesaya ya. Bukan. 1 Korintus pasal 1 ayat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi tidak disebutkan kepada siapa, tetapi kepada kita yang disebutkan. Jadi artinya gini, Coach Erli. Ya, silakan. Orang berhikmat, orang bijak, tanpa beriman kepada Yesus, binasa. Itu maksudnya. Betul. Jadi ya. Cukup jadi ya intinya jawabannya. ya udah cukup. Jadi intinya Anda bertanya atau menyimpulkan nih? Ya udah. Yang lanjut yang lain, Oke. Udah.